Sudah beberapa lama Sennheiser i600 selalu gue bawa-bawa dan gue beberapa kali ngomong sampai sekarang ini masih IM favorit gue. Single dynamic driver, definitely koheren dan suara serta fitnya sangat-sangat cocok buat gue. Tapi sekarang gue bakal bahas kakaknya. Jadi, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal bahas Sennheiser i900 di mana harganya sekitar 22 juta dan yes tetap menggunakan single dynamic driver. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya dan apakah worth di mana i600 harganya sekitar 13 jutaan, sementara ini 22 jutaan, nyaris 2 kali lipatnya. Secara build quality, kalau kalian pernah cobain Sennheiser i200 atau 600 ya, secara bentuk sih mirip-mirip banget. Cuman ini pakai bahannya aluminium, setahu gue kan 200 kalau nggak salah pakai plastik, 300 juga plastik, cuma lebih berat. 600 pakai semacam metal apa gitu ya, zinc alloy ya. Kalau zinc alloy, di sini 600 malah lebih berat dibandingkan 900. Mungkin bisa dibilang kesannya jadi lebih mahal dikit karena beratnya housingnya ini. Tapi secara bentuk sih sebenarnya mirip banget. Mungkin yang 900 a bit more beefy ya, sedikit lebih kayak tebel gitu di bagian belakangnya. Tapi itu minor sekali. Secara penggunaan dan fit sih sensasinya mirip sekali. Lalu kemudian ini dia pakai bahan aluminium yang apa ya, polanya tuh agak berundak-undak gini loh, kayak ada tangga-tangga kecilnya seperti ini. Lalu kemudian untuk si nozzle-nya seperti ini, seperti Sennheiser yang lain. Dan juga sama untuk ear tipsnya sendiri, ear tips bawaan Sennheiser itu ada semacam foamnya di belakang ini. Kayak soalnya dia meredam treble-nya, bisa kelihatan ya, ini ada foamnya sedikit, susah dilihat sih. Dan dia bisa ada 2 level masukin gitu, bisa segini, ini stop, ada semacam ulir di ear tipsnya ini, atau bisa dimasang lebih dalam. Gue sih lebih suka dalam karena fitnya lebih enak. Untuk konektornya dia menggunakan pin MMCX khusus Sennheiser. Jadi kalau kalian yang kira ini pin MMCX biasa, sayangnya tidak. Ini pin yang agak masuk dibandingkan MMCX biasa. Jadi mungkin kalian pastikan kalau misalnya mau beli kabel third party menggunakan pin MMCX Sennheiser, bukan MMCX biasa. Kemudian untuk kabelnya persis seperti i600, tapi ini gue kabelnya udah kabel yang third party sih, jadi jangan dianggap lah ya. Secara bentuk dan feel persis kabel i600. Bedanya ini lu dapetin satu kabel tambahan. Di i600 dapetin yang 4,4 sama 3,5, jacknya itu beda kabel. Di sini dapat 3 kabel, ada yang 4,4, 3,5 dan 2,5. Jadi sedikit lebih lengkap aja. Tapi selain itu emang kualitas kabelnya sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat karena ini a bit agak kaku buat gue, tidak terlalu fleksibel. Dan yang mungkin kebanyakan orang kurang suka adalah ear guide-nya yang bisa diatur seperti ini. Jadi kalian kayak pertama pakai itu dibuka dulu lalu dijepit lagi atau gimana. Kadang nggak segampang yang udah ear guide-nya udah kebentuk kayak gini, nggak bisa diapa-apain gitu. Lalu kemudian untuk ya jack-nya juga biasa banget kalau Sennheiser itu serinya ya. Seperti ini saja, jadi tidak terlalu ada spesial dari kabelnya. Cuman kalian hati-hati kalau mau ganti kabel, pinnya kudu MMCX Sennheiser. Kalau buat gue emang di dunia IM, Sennheiser i series ini adalah salah satu yang paling enak fittingnya karena dia kecil banget lalu ngepas banget telinga gue. Nah ini loh, bener-bener masuk plug, ini bener-bener stabil, nggak gerak-gerak. Nah cuman mungkin sedikit ada yang, kalau ada yang bikin rada nggak enak itu mungkin lebih ke kabelnya. Lihat, kabelnya susah gue bentuk, jadi ini juga masih jauh. Dan kabelnya sendiri tidak seperti yang gue bilang tadi, nggak terlalu fleksibel, jadi nggak terlalu ringan dan kadang kayak gini loh, kadang nggak bentuk begini. Jadinya ya kabelnya, tapi itu minor karena sebenarnya secara housing itu fittingnya luar biasa enak dan gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa komplain. Nah, kita bahas mengenai frequency response dari i900 ini yang gue bisa kategorikan sebagai mungkin antara either U-shape atau V-shape, tergantung kalian gimana persepsinya. Kalau dibandingkan dengan IF Neutral 2023 yang sebagai, kalau gue jadikan baseline, kelihatan bagaimana dia tetap punya elevasi di area bass dan di bagian treble. Nah, yang menarik sebenarnya di bagian mid-range, di mana mid-range-nya itu, karena kalau misalnya kebanyakan IM yang either itu DF neutral, mau Harman lah, lalu kemudian mau ikutin DF neutral, entah itu Etymotech Target atau yang lain, itu kan biasa naik sekitar 3 kHz untuk ear gain-nya. Sementara di i900, ini ear gain-nya sekitar 2 kHz dan itu sedikit sekali. Jadi kalau kalian biasa sama IM biasa yang naik di 3 kHz-nya mengikuti F neutral ataupun Harman Target, di sini kerasa bagian upper mid range itu jelas lebih landai dan lebih nyantai overall. Jadi ya makanya suaranya lebih ke U-shape. Ngomong di bagian bass, buat gue ini adalah salah satu bass terbaik yang gue pernah
cobain. Gue bener-bener suka bassnya nih. Bisa dibilang kalau misalnya orang tanya ke gue, bro, bass yang lu paling suka itu apa? Gue paling kepikirannya tuh suka bukan secara kuantitas besarnya ya. Kayak gabungan lah, entah itu kuantitas, kualitas, speed, texture, segala macam. Ini pribadi gue ya. Itu dua. Satu, Sennheiser IE900 ini, dan juga Sony IR-Z1R. Itu dua bass yang gue paling suka. Ini bassnya tuh nampol, jedukannya tuh bener-bener solid, bobotnya pas, tapi nggak kegedean, nggak kelambatan juga, teksturnya berasa. Simply said, this is one of the best bass that you could ever get in any IEM, at least itu menurut penilaian dan menurut telinga gue. Dia mau lu kasih EDM, dapet, asiknya dapet. Lu mau kasih yang cepet, itu juga hentakannya dapet, kicknya dapet. Lu mau kasih sesuatu yang ekstra, orkestra gitu ya, megah, juga dapat. Jadi kayak basically ini bassnya tuh bener-bener salah satu yang terbaik simpinya gitu, really good. Nah, mid range-nya adalah bagian yang kebanyakan orang, kebanyakan reviewer, kritik, dan juga gue pribadi. Gue sendiri kan memang menjadikan IF Neutral 2003 sebagai salah satu patokan yang gue sering pakai, dan lumayan gue cocok sama itu, at least mendekati apa itu hal yang netral gitu. What is neutrality? Ya gue biasa pakai itu walaupun agak sedikit berbeda dari pemahaman gue. Nah, kalau misalnya di sini gimana pun upper mid range-nya terlalu landai. Dia naiknya cuma di sekitar 2 kHz doang gitu. Jadi overall gini loh. Bayangin suara manusia itu kan area mid range, upper mid range itu kan biasa di vokal paling berasa. Jadi ketika lu dengerin vokal itu bakal kerasa vokalnya lumayan tebel, berbobot, tapi ketika udah mulai mencapai nada-nada atas ataupun ketika teriak di lagunya itu bakal kerasa energinya agak ketahan. Energinya nggak bisa lepas di sekitar 3 kHz itu nggak berasa netral, agak berasa ketahan dimundurin. Jadinya beberapa lagu yang justru gue suka dengan teriakan dari penyanyinya sendiri seperti kadang di Adele waktu dia teriak, lalu Lisa yang Jepang ya, lalu dengerin lagu Kiara Settle, This Is Me, ini energinya agak ketahan. Ataupun dengerin lagu-lagu rock gitu, lagu-lagu rock itu tetap kayak teriaknya, gue nggak ngomong scream ya, tapi teriaknya di energinya itu bukan sedikit, kerasa jelas ketahan di situ. Jadi itu adalah hal yang paling sering dikritik dari IE900 ini, dan yes, gue sendiri kurang suka, dan ini jelas bukan buat vokalan. Karena secara positioning dia jelas lebih mundur dibandingkan bass dan treble-nya. Untuk treble-nya sendiri, gue pribadi sih suka karena dia punya treble yang cukup energik dan gemericik. Kalau misalnya dibilang dibandingkan IE600, IE900 ini juga punya treble yang sensasinya mirip tapi lebih clear lagi, lebih jelas lagi, lebih resolusi lebih baik, note definition juga lebih baik ketika dengerin percussion, cuman lebih pedes. Jadi mungkin hati-hati kalau misalnya kalian yang ngerasa IE600 aja udah pedes, ini bisa sedikit lebih pedes tergantung sensitivitas tuh di frekuensinya tentunya. Tapi bisa dibilang ini salah satu yang berasa clear banget, jelas banget, tapi juga nyerempet-nyerempet pedes untuk beberapa orang. Nah, salah satu hal yang bikin IE900 ini spesial adalah di bagian teknikalnya. Jadi bukan cuma bassnya, sebenarnya bassnya gue juga suka banget, tapi teknikalnya ini juga sesuatu. Dia menggunakan satu dynamic driver saja dan bentuknya seperti IE600 ataupun IE200 ataupun IE300. Tapi somehow ini paling bisa menghasilkan sensasi ruangan dibandingkan yang lain, dibandingkan IE series yang lain. Dengerin ini dari IE200 ataupun IE300 ataupun yang 600, ini langsung kayak dari tempat yang tempat yang bisa dibilang kecil gitu. Mungkin kalian dengernya seolah dari kayak lounge, ini jadi ke kayak concert hall. Jadi sensasinya tuh langsung megah, langsung kayak mengitarin kepala kita ini. Dari bassnya itu kerasa megahnya, kemudian vokalnya a bit mundur. Mungkin itu juga salah satu yang bikin sensasi hall begini ya. Dan treble itu gemericik, maju jelas, tapi kayak ada sensasi ruangan, ambience-nya, dan juga reverb ataupun dari kayak overall sensasi suaranya, itu bisa menghasilkan sensasi suara yang 3D banget, megah banget, dan luas. Dengan driver sekecil ini dan juga fitting sekecil ini buat gue spesial banget. Jadi yes, kalau kalian suka sensasi hall, sensasi sesuatu yang lebar, besar, megah, ini adalah salah satu ayam yang walaupun sekecil ini dan hanya menggunakan satu dynamic driver, ini sensasi spatial imagingnya itu benar-benar mantap. Dan gak cuman dia megah besar, tapi imagingnya nggak, pinpointnya jelek, pinpointnya bagus, pinpointnya juga jelas kedatangan percussion dari mana, vokal dari mana, juga bass dari mana.
Salah satu mungkin yang gue bilang kelemahannya adalah lebih ke separasi ketika dibandingkan, karena kita udah ngomong budget itu 22 juta, sementara yang lawan-lawan lainnya itu pakai banyak driver. Nah, di sini single dynamic drivernya ada keterbatasan lebih ke separasi. Jadi ketika lagunya itu rame banget, lebih kayak nggak terpisah gitu. Crossovernya nggak terlalu berasa kan. Kalau multi driver ya dia ada banyak speaker, kasarnya begitu. Tapi secara kualitas suara, secara resolusi, kejelasan nada, ini jelas levelnya ada di level atas. Jadi jangan melakukan kualitas secara, walaupun dia single dynamic driver, tapi secara technical dan overall suaranya ini memang kualitas tinggi jelas. Nah, sekarang gimana perbandingannya? Bakal gue bandingkan dulu sama yang ternyata tetap menjadi masih IM favorit gue, yaitu Sennheiser i600. Gampang ya, Sennheiser i600 itu adalah 900 yang diprotes karena kebanyakan orang di bagian mid range-nya tadi yang terlalu mundur upper mid range-nya. Di sini dibenerin, i600 adalah salah satu generasi pertama dari Sennheiser IM yang punya vokal maju. Vokalnya sebenarnya nggak maju-maju banget, masih V-shape ya. Cuman dibandingkan semua Sennheiser lain, ini yang paling maju bersama dengan i200. Jadi i900 keluar, dibilang vokalnya kurang maju. i600 keluar, dan i200 itu lebih mengikuti i600 dibandingkan i900. Bisa dibilang ini, jangan kata lain, secara suara lebih bisa dikategorikan lebih netral, tidak se-U-shape dari si i900. Tetap gue masih kategorikan V-shape gitu, terserah sih. Tapi at least lebih netral secara vokalnya dibandingkan di i900 ini. Secara kalau misalnya gue dengerin, gue selalu ngerasa kadang terganggu di i900 kalau gue dengerin lagu vokalan Jay-Z yang benar-benar fokus ke vokal. Itu vokalnya nggak mau maju gitu. Vokalnya kayak gergetan, kayak detailnya dapet, jelasnya dapet. Tapi kayak vokal tuh dikit lagi nggak mau keluar dengan jelas dengan majunya gitu, positioningnya. Secara positioningnya tuh kayak selalu di belakang. Sementara di i600 itu udah enggak. i600 berasa kalau mau maju vokalnya tetap bisa lebih maju. Dan juga secara treble ini lebih gemericik dan sedikit mendekati lebih pedes dibandingkan i600. Terlepas dari frekuensi responsnya, gue ngerasa tetap ini lebih gemericik dan sedikit lebih jelas, lebih clear lagi, tapi lebih mendekati pedes di beberapa lagu gue. Yang buat gue menang jelas, sekali lagi, ini nggak kelihatan di frekuensi respons, tapi kualitas bassnya gue tetap bakal bilang i900 ini definitely better secara tactility dan juga ya intinya gebukannya itu, pukulan bobotnya ini tetap berasa lebih berkualitas suaranya, bassnya dibandingkan i600. Dan juga secara teknikal sebenarnya nggak jauh-jauh amat gitu, cuman tetap berasa ini lebih bisa kasih sensasi space tadi, kayak lebih megah, suaranya lebih mengitari kepala gue. Sedangkan di i600 lebih intimate tapi dengan vokal lebih maju, dan secara detail sebenarnya gue ngerasa sama aja levelnya. Nggak ada nada-nada baru yang gue dapetin di i900 ini. Cuman secara bobot bass, kejelasan bass dan kejelasan treble di sini lebih baik aja, gampangnya begitu. Jadi sebenarnya perbedaan mereka berdua walaupun harganya lumayan jauh ya, beda 10 juta. Sebenarnya gue nggak ngerasa segitu jauh bedanya, tapi tuningannya beda. To the point sampai kalau misalnya lu suka i900, belum tentu lu suka i600. Dan kalau lu suka i600, belum tentu lu suka i900 ini. Dan kalau lu suka dua-duanya anyway, lu punya dua-duanya juga nggak mubazir karena arahnya beda, suaranya beda. Kalau misalnya gue mungkin mau dengerin orkestral gitu, gue mungkin lebih pilih ini. Tapi kalau gue mau dengerin vokalan ataupun kebanyakan lagu, gue masih tetap ngomong i600 ini lebih versatile secara genre. Walaupun ini lebih buat gue teknikalnya a bit better. Nah, overall kalau lu tanya gue pribadi, gue tetap lebih suka i600 karena di sini gue simply ngerasa lebih banyak lagu yang gue bisa pakai aja. Gampangnya ya kalau misalnya ngomong idealnya gue, sebenarnya gue bass pilih i900, mid lebih suka i600, treble-nya tidak sepedas i900 tapi sedikit mungkin lebih clear dibandingkan i600. Mungkin itu yang gue lebih suka kalau misalnya gabungin yang gue suka dari dua-duanya ini. Nah, di mana dibandingkan dengan U4S yang IM multi driver? Well, gue ngomongnya kalau bass gue tetap lebih suka i900 ini, definitely more faster bass-nya tapi tetap terjaga kick dan juga texture-nya. Kemudian mid range-nya gue tetap lebih suka U4S ya. U4S tetap masih lebih
agak U-shape juga, teman lebih maju dan clear kepisah karena dia multi driver juga. Dan treble-nya gue sebenarnya timbre-nya, clarity-nya lebih suka ke sini, cuman tuningnya gue lebih suka U4S karena lebih smooth, lebih bisa didengar lama sebenarnya kalau buat selera pribadi gue. Nah, tetap aja walaupun ini multi driver, gue sensasi hall-nya itu, sensasi concert hall, sensasi megahnya itu gue ngerasa lebih ada di sini. Tapi ya dengan pengorbanan vokalnya sih, gue masih vokal orkestranya itu agak mundur. Jadi emang ada plus minus dari semuanya, nggak ada satu yang paling bagus banget, satu paling jelek banget. Tapi memang harus diomong, ini salah satu IM yang gue bisa kategorikan sebagai cukup spesial. So in the end, apakah 22 juta worth it? Jujur aja, kalau kita ngomong secara price versus performance-nya, buat gue kurang, karena ada i600 yang bedanya itu 10 juta, dan buat gue bedanya nggak jauh, ditambah dengan tuning yang gue ngerasa lebih versatile di i600. Tapi gue nggak bisa bohong juga, kalau misalnya lu ngerasa i900 special dan nggak ada yang bisa nyamain atau bisa mirip-mirip seperti itu, ya bener juga, to the point kayak lu kalau misalnya suka ini, mau pingin beli i600 juga bukan penggantinya gitu, it's different thing. Ya bisa dibilang karena uniknya itu ya mungkin bisa oke buat lo. Tapi kalau kita ngomong seluruh performance-nya versus price-nya dilawan adik-adiknya sendiri, gue ngerasa agak susah menjustify untuk harga 22 juta. Tapi anyway, itu cuma pendapat gue. Jadi thank you for watching. Dan kalau kalian pengen lihat rank list gue, lalu kemudian playlist gue, Instagram, serta yang lainnya, bisa lihat di description di bawah, jangan lupa dibaca. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, gini loh, gue kan semakin sibuk hari-hari ini, belum tentu semua pertanyaan gue bisa jawab, tapi kalau kalian tanya via link di Saweria di description di bawah, gue pasti jawab di question and answer eksklusif. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.